Hello, my sunshine, grateful. How's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Okay, class. Today our topic is about kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Nah, sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang kenampakan alam daratan. Kita sudah belajar tentang gunung, kemudian sudah belajar tentang bukit dan dataran tinggi, kemudian apalagi sayang, dataran rendah, kemudian delta. Jadi sudah ada 5 yang kita pelajari, contoh dataran rendah, dataran dan pemanfaatannya. Nah, hari ini kita mau belajar apa, Miss? Nah, hari ini kita mau belajar tentang lembah. Oke, ya, please look at the picture untuk anak-anak Miss. Kita hari ini mau belajar tentang lembah, sayang. Nah, lembah itu apa, Miss? Nah, lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh apa? Pegunungan atau perbukitan. Nah, please look at the picture ya. Next, ini dia salah satu contoh. Nah, luas lembah itu bisa mencapai ratusan atau ribuan kilometer persegi loh. Nah, dia sangat luas, ya mencapai ratusan atau ribuan kilometer persegi. Nah, kita mau pelajari tentang karakteristik dari lembah. Oke, ini please look at the picture. Nah, lembah yang sisi-sisinya curam itu disebut apa, sayang? Disebut dengan ngarai. Oke, don't forget. Lembah yang sisi-sisinya curam disebut ngarai. Nah, sedangkan lembah yang sisi-sisinya sempit, curam, serta terjal itu disebut apa, sayang? Disebut jurang. Don't forget ya. Nah, ulangi dulu. Lembah yang sisi-sisinya curam disebut ngarai. Sedangkan lembah yang sisi-sisinya sempit, kemudian curam serta terjal itu disebut apa, sayang? Disebut dengan jurang. Oke, kita mau lihat apa-apa saja sih contoh pemanfaatannya. Nah, perhatikan. Nah, lembah memiliki beberapa contoh pemanfaatannya. Yang pertama sebagai apa? Sebagai objek wisata. Jadi banyak pengunjung-pengunjung yang menikmati pemandangan lembah itu ya. Jadi bisa lembah ini dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian apa? Kemudian sebagai lahan pertanian. Bisa juga sebagai lahan pertanian. Di bawahnya kita bisa jadikan sebagai lahan pertanian. Kemudian apa, sayang? Bisa juga sebagai area permukiman penduduk. Nah, oke. Ini adalah lembah ya. Don't forget, kita tadi sudah belajar mengenai pengertian lembah, kemudian dan contoh pemanfaatan lembah. Next, kita mau lanjut. Selain lembah, ada dataran yang harus kita pelajari satu lagi, yaitu pantai. Nah, apa itu pantai, Miss? Nah, please look at the picture. Pasti anak-anak Miss sudah pernah ke pantai kan? Sudah pernah menikmati bagaimana indahnya pantai, terutama pantai-pantai yang ada di Sumatera Utara. Oke, sayang? Next, kita mau pelajari apa itu pantai dan pemanfaatannya. Oke, sayang? Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Don't forget, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, tanah di pantai itu kan biasanya landai, dan biasanya apa yang kita temui? Dia berupa apa? Berupa pasir. Nah, tetapi ada juga pantai yang berupa tebing terjal atau curam ya. Nah, yang biasanya kita dapati itu pantai-pantai yang kita kunjungi itu yang biasanya landai, yang biasanya berupa pasir. Ya? Oke, next. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, merupakan negara apa yuk? Negara kepulauan. Sehingga negara kita ini, Indonesia ini memiliki banyak pantai ya. Semua provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki pantai, baik itu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan semua provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki pantai. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa-apa saja sih, Miss, contoh pemanfaatan pantai bagi manusia. Nah, kita mau pelajari. Oke. Nah, contoh pemanfaatan pantai bagi manusia yang pertama sebagai apa? Objek wisata. Ya, jelas sebagai objek wisata karena sebanyak orang yang mengunjungi. Jadi weekend, hari-hari libur, orang banyak berkunjung ke pantai bermain air.
terutama anak-anak Miss ya. Nah, oke, sebagai objek wisata. Yang kedua sebagai tambak garam ya, penghasil garam. Kemudian sebagai apa sayang? Perkebunan kelapa. Jadi kita bisa lihat kalau di daerah yang pantai itu pasti banyak pohon kelapa ya. Coba nanti anak-anak Miss perhatikan ketika pergi ke pantai. Udah bisa perhatikan. Sebagai objek wisata, kemudian sebagai tambak garam kah? Kemudian banyak kebun kelapanya kah? Nanti anak-anak Miss sudah bisa melakukan penelitian berdasarkan buku yang sudah kita pelajari ya. Oke, next sebagai apa lagi sayang? Permukiman bagi nelayan. Udah jelas ya sayang. Nanti kalau kamu pergi ke pantai, di daerah-daerah sekitar pantai pasti menjadi tempat permukiman bagi nelayan ya. Kemudian next apa lagi sayang? Pembudidayaan ikan-ikan di laut ya. Ya, pembudidayaan ikan-ikan di laut dan rumput laut. Dan next yang terakhir menjadi apa Miss? Menjadi pelabuhan atau tempat berhentinya kapal. Ya, don't forget ya. Tadi pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan dan pantai memiliki 6 contoh pemanfaatan. Yang pertama tadi sebagai objek wisata, kemudian tambak garam, kemudian perkebunan kelapa, kemudian apa sayang? Permukiman bagi nelayan, next pembudidayaan ikan di laut, kemudian pelabuhan atau tempat berhentinya kapal. Oke kelas, don't forget. Until here our topic. See you next time. Bye-bye.